Kata jihad seringkali membingungkan. Di satu sisi, banyak Muslim berkata, jihad berarti perjuangan batin, perjuangan melawan hawa nafsu, bukan kekerasan. Tapi di sisi lain, dalam sejarah dan berita modern, kata jihad sering diwarnai darah, bom bunuh diri, serangan teroris, dan perang atas nama Allah. Jadi, mana yang benar? Apakah jihad hanyalah perjuangan spiritual? Ataukah jihad juga mencakup peperangan bersenjata? Apakah jihad adalah ekspresi cinta atau alat kekuasaan? Untuk menjawabnya, kita tidak bisa hanya mengandalkan opini. Kita perlu melihat ke sumbernya, ke dalam Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam itu sendiri. Mari kita mulai dari arti kata. Dalam bahasa Arab, jihad berasal dari akar kata jahada, yang berarti berjuang atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena itu, banyak Muslim mengatakan, jihad adalah melawan kelemahan diri, menahan nafsu, dan meningkatkan iman. Ini disebut jihad akbar, jihad besar, perjuangan rohani. Tapi, apakah hanya itu? Sayangnya, tidak. Dalam Al-Quran, kata jihad sering dikaitkan dengan perintah untuk berperang. Bukan metaforis, tapi harfiah. Misalnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Surah At-Taubah 9 ayat 29 atau, Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Surah At-Tahrim 66 ayat 9, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Muhammad sendiri memimpin lebih dari 20 peperangan. Dan dalam banyak kisah, jihad bukan perjuangan batin tapi pedang dan darah. Jadi, realitas jihad tidak bisa dipisahkan dari konteks militer. Bahkan, dalam sejarah awal Islam, penyebaran agama dilakukan lewat ekspansi kekaisaran. Wilayah demi wilayah dari Arab hingga Spanyol, dari Persia hingga India ditaklukkan melalui jihad. Apakah semua Muslim percaya pada kekerasan? Tentu tidak. Banyak Muslim moderat menolak kekerasan dan menafsirkan jihad sebagai hal damai. Tapi, faktanya, dalam literatur Islam, jihad memang mencakup perang. Jadi pertanyaannya, apakah ini sejalan dengan pesan kasih dari Tuhan yang sejati? Bandingkan dengan Yesus. Ketika Petrus menghunus pedang, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Barang siapa memakai pedang, akan binasa oleh pedang. Matius 26 ayat 52. Yesus tidak menyebarkan ajarannya dengan kekerasan. Ia ditolak, disalib, bahkan dibunuh tanpa membalas. Dia datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyelamatkan. Dia berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu bukan jihad bersenjata. Itu kasih tak bersyarat. Dan disinilah perbedaan mencolok antara Islam dan Injil. Satu mengizinkan kekuatan untuk menegakkan kebenaran, yang lain menyerahkan kekuatan untuk menebus dosa. Satu mendorong pengikutnya untuk memerangi orang kafir, yang lain memanggil pengikutnya untuk mengasihi mereka. Sekarang bayangkan ini, jika Allah sejati adalah kasih, mungkinkah Dia memerintahkan kekerasan demi penyebaran agama? Jika Allah sejati adalah kudus, mungkinkah Dia menyuruh membunuh orang yang tidak percaya? Jika keselamatan adalah anugerah, mungkinkah itu bisa dipaksakan melalui senjata? Yahweh dalam Alkitab tidak butuh tentara manusia untuk mempertahankan namanya. Ia tidak perlu diselamatkan oleh manusia karena Dia sendiri adalah juru selamat. Don Christus adalah bukti dari kasih yang memilih untuk mati daripada membunuh. Dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Ia tidak mendirikan negara dengan kekuatan. Ia mendirikan kerajaan dengan pengorbanan. Jadi, ketika kamu mendengar kata jihad, jangan hanya pikirkan apa yang dikatakan orang. Lihat apa yang ditulis, apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan, dan bandingkan dengan pribadi Yesus yang tidak membawa pedang, tapi salib, yang tidak menaklukkan musuh, tapi menebus mereka. Jihad bukan hanya soal perjuangan, tapi siapa yang diperjuangkan. Dan untuk tujuan apa? Apakah demi nama manusia atau demi kasih Allah?